Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, perkenalkan saya Nisar Nasution, Guru Pendidikan Agama Islam sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 2 tahun 2024 di YN Laksa dengan NIM 1072024029. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SD Negeri 138 Sabajio dengan materi pesan pokok Surah Al-Ma'un dengan model pembelajaran diferensiasi based learning. Berikut video pembelajaran saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ketua kelas bagaimana anak? Apakah sudah hadir semua kawannya? Sudah semua, Pak. Alhamdulillah. Yang datang duluan tadi ke sekolah siapa? Saya, Pak. Ya. Karena kamu sudah duluan datang ke sekolah, maka kamu yang memimpin doa ya. Ya, Pak. Dan seperti inilah contoh yang seharusnya kita tiru. Dan silahkan pimpin doanya nak. Jika berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional. Buktinya kita cinta terhadap bangsa Indonesia. Lagunya Indonesia Raya. Silahkan semua berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari kandung ibuku. Indonesia
kembali. Anak-anak semua, apakah masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Masih, Pak. Pembelajaran apa itu? Menulis surah Al-Maun, Pak. Ya, bagus. Pembelajaran kita minggu yang lalu menulis surah Al-Maun. Ya, anak-anakku semua bisa memahami dan mendalami makna surah Al-Maun yang terkandung dalam surah tersebut. Kemudian Bapak bertanya dulu kepada anak-anak semua. Pernahkah kalian membantu orang yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan mereka? Kenapa? Seperti apa itu? Apa yang kalian bantu? Ya, Memberikan makanan teman karena dia tidak punya uang. bagus. Ada lagi? Pak. Memberikan uang pada orang yang membutuhkan. Bagus. Ya, kita bisa memberikan uang, makanan, pakaian, dan jika kita tidak bisa membantunya, maka kita harus bisa minta tolong kepada orang untuk bisa meringankan beban mereka. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, peserta didik mampu memahami pesan pokok surah Al-Maun. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan pesan pokok surah Al-Maun. Ketiga, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Maun. Kemudian, kenapa Allah mengingatkan kita untuk menolong sesama manusia? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Pak. Ya. Supaya kita peduli dengan orang yang miskin dan yatim. Ya, bagus. Kita membantu orang yang membutuhkan, dan di dalam surah Al-Maun kita diwajibkan saling peduli antar sesama manusia agar bisa meringankan beban mereka yang kurang beruntung. Nah, untuk menambah semangat belajar kita hari ini, kita ice breaking dulu. Tepuk fokus. Ayo sama-sama berdiri. Tepuk fokus. Kulihat, kudengar, perhatikan. Fokus. Oke, baik. Sekarang Bapak akan menampilkan video pembelajaran tentang pesan pokok surah Al-Maun. Dan mari sama-sama lihat, mari sama-sama perhatikan dengan bagus-bagus. Dalam video tersebut, anak-anakku semua silahkan tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang kurang kalian pahami. Pesan pokok surah Al-Maun. Asbabun nuzul adalah sebab turunnya ayat atau surah dalam Al-Quran. Sebab turunnya ayat 1 sampai dengan 3 surah Al-Maun menyebutkan bahwa ada orang yang identitasnya dipersepsikan oleh para perawi, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal,
al-Ashqi bin Walid atau orang lain yang setiap minggu yang telah saya bawakan. Suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit gaji yang disampaikan. Namun mereka menarik usir anak yatim tersebut. Sebab turunnya ayat 4-7. Dalam riwayat diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa pada masa Rasulullah ada seorang orang munafik yang rajin ibadah sholat. Namun sholatnya tidak diingatkan karena Allah, melainkan karena ingin dilihat dan dipuji orang lain. Ketika dilihat orang lain, apa dia khusyuk? Tetapi ketika tidak dilihat orang lain, mereka sholat seenaknya, bahkan sering mereka dan meninggalkannya. Pesan indah surat Al-Maun. Surat Al-Maun memberikan pesan supaya menghindari perilaku tercela. Surat Al-Maun menyebutnya sebagai pendusta agama. Pada ayat 1, Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang orang yang mendustakan agama. Pendusta agama disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Pada ayat kedua, para pendusta agama adalah orang-orang yang menyakiti anak yatim, yaitu mereka menyakiti hatinya, berbuat zalim, dan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap hidup mereka. Pada ayat ketiga, segeralah berbagi kepada siapapun, khususnya fakir miskin di sekeliling kita. Jangan membiarkan tangan kita terbelenggu atau berat membantu orang lain. Nah, dalam video pembelajaran Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Maun untuk memperingatkan umat Islam agar tidak mendustakan agama, tidak menghardik anak yatim, kemudian supaya peduli terhadap sesama. Anak-anakku semua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan nak. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain? Ya, bagus, pertanyaanmu bagus sekali. Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari kawanmu? Saya Pak. Silakan. Mendatangi kepada orang yang membutuhkan. Ya, benar. Ada lagi? Saya Pak. Tidak beri sedekah. Bagus. Ya, membantu dengan apa yang kita miliki adalah salah satu cara untuk mengamalkan ajaran dalam surah Al-Maun. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Ya. Mengunjungi anak yatim. Bagus, mengunjungi anak yatim. Ada lagi? Saya Pak. Menjenguk orang yang sakit. Ya, benar, menjenguk orang yang sakit. Pertanyaan ataupun jawaban dari anak-anak semua bagus sekali. Berarti kita tidak hanya membantu dengan materi, tetapi juga dengan perhatian dan doa. Kemudian, karena dalam agama Islam, membantu anak yatim dan fakir miskin adalah bagian dari ajaran kebaikan dan keadilan sosial. Perhatikan ayat pertama sampai ketiga. Dan mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukazzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Anak-anak semua, apa yang disampaikan ayat tersebut? Saya Pak. Ya, silakan. Orang yang tidak peduli anak yatim dan tidak membantu orang miskin adalah orang yang mendustakan agamanya. Iya, bagus. Pak,
saya mau bertanya. Iya, silakan. Kenapa orang yang tidak peduli anak yatim dan orang miskin disebut orang yang mendustakan agama? Ya, pertanyaanmu bagus sekali. Apakah ada yang ingin memberikan jawaban? Ya, karena dalam agama Islam, membantu anak yatim dan fakir miskin adalah bagian dari agama, kebaikan, dan keadilan sosial. Orang yang mengabaikan kewajiban dianggap tidak mematuhi dan mengamalkan nilai-nilai agama dengan benar. Berarti Pak, kita harus peduli kepada anak yatim supaya kita tidak termasuk orang yang mendustakan agama. Ya, membantu anak yatim dan fakir miskin adalah bagian dari ajaran kebaikan dan keadilan sosial. Nah, di sini kita akan melaksanakan diskusi secara kelompok untuk mengingatkan pemahaman anak-anak semua tentang pesan pokok surah Al-Maun. Dan di sini Bapak bertanya dulu, siapa di sini yang suka belajar dengan cara menonton video dan mendengar? Ya. Kemudian, siapa di sini yang suka belajar dengan cara melakukan gerakan-gerakan? Ya. Nah, untuk kelompoknya coba hitung 1 sampai 3 dari sini duluan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Oke. Untuk kelompok 1 bergabung dengan urutan nomor 1. Untuk kelompok 2 bergabung dengan urutan nomor 2. Untuk kelompok 3 bergabung dengan urutan nomor 3. Sekarang silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Nah, anak-anak, sekarang untuk tugas kelompok 1, mana kelompok 1? Oke, untuk kelompok 1 tugasnya membuat rangkuman pesan pokok surah Al-Maun. Itulah yang harus kalian diskusikan. Kelompok 2 membuat poster contoh penerapan surah Al-Maun. Kelompok 3 bermain peran dengan tema membantu teman yang membutuhkan. Di sini Bapak akan membagikan LKPD dan waktu pengerjaannya Bapak berikan 10 menit. Sepakat semua? Sepakat. Oke, baik. Sekarang kerjakan tiap-tiap kelompok. Anak-anak, di sini Bapak akan menilai kekompakan dan kerjasama diskusinya. Bagaimana kelompok 1? Ada kendala? Tidak. Baik. Kelompok 2 bagaimana? Apakah ada kendala? Tidak, Pak. Apakah ada yang kurang paham? Tidak, Pak. Baik. Kelompok 3 ada kendala? Tidak, Pak. Baik.
Bagaimana anak-anak kelompok 1, 2, 3? Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Pak. Baik, sekarang kelompok 1 silahkan maju ke depan, presentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi singkat, pesan pokok surah Al-Maun. Surah Al-Maun adalah surah ke-107 dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat. 1. Pemahaman kami tentang surah Al-Maun. Surah Al-Maun mengajarkan kita untuk peduli dengan orang yang membutuhkan, seperti anak yatim dan orang miskin. Surah ini juga mengingatkan kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguhan, tidak hanya sekadar salat. 2. Pesan surah Al-Maun. Kita harus membantu orang yang membutuhkan kepada mereka, bukan hanya untuk dilihat orang lain. Orang yang tidak peduli dengan orang lain, seperti tidak membantu orang miskin atau orang yatim, itu disebut yang merugi. 3. Penerapan surah Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di sekolah kita bisa bantu teman yang kesulitan dan kesusahan, atau yang sedang sakit. Di rumah membantu orang tua atau saudara yang sibuk juga termasuk membantu orang lain. 4. Kesimpulan diskusi kami adalah kita harus ikhlas dalam berbuat baik dan selalu peduli pada orang yang membutuhkan, karena Allah suka orang yang membantu sesama dengan hati yang tulus. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ditanyakan? Saya Pak, bolehkah kita membantu yang berbeda agama? Boleh. Allah menyuruh kita tidak membeda-bedakan manusia. Ya, bagus. Hasil diskusi kelompok 1 sudah jelas tentang pesan pokok surah Al-Maun. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Kelompok 2 maju ke depan, presentasikan hasil diskusinya. Silakan baca. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh penerapan surah Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menengok teman yang kesulitan. Yang kedua, berbagi dengan sesama. Yang ketiga, berperilaku sabar dan toleran. Yang keempat, berdoa dan bersyukur. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. 6. Menghormati orang tua dan guru. 7. Tidak menyia-nyia waktu. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan drama singkat kami. Di taman sekolah, Lulu dan Fitri sedang makan. Fauzan berjalan lekas mendekati mereka. Lulu, Fitri, aku lapar banget. Aku nggak punya uang buat makan. Fauzan, kenapa kamu nggak bilang tadi kamu harus makan? Ya Fauzan, kamu makan aja. Kita nggak bisa lihat kamu keleparan. Terima kasih Lulu, Fitri. Aku nggak tahu ada di mana tanpa kalian. Sekali teman-teman, kita harus ingat tolong menolong sangat penting. Apa yang kita lakukan ini adalah amal yang besar. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan buat kelompok 3? Tidak. Oke, hasil dramanya sangat bagus sekali dan sudah mencontohkan penerapan surah Al-Maun. Kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Anak-anak, apakah sudah dipahami pelajaran hari ini? Sudah, Pak. Senang belajar hari ini? Senang, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Kalau sudah bisa, Bapak bertanya kepada kalian. Mengapa Allah menurunkan surah Al-Maun? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Saya, Pak. Ya, silakan nak. Agar umat Islam tidak mendustakan agama. Bagus. Ada lagi? Saya, Pak.
untuk menyayangi anak yatim. Bagus. Kemudian, apa yang kalian lakukan ketika orang lain membutuhkan bantuan? Saya Pak, kami bantu dengan memberi apa yang dia butuhkan. Iya, benar. Ada lagi? Saya Pak, membantu anak yatim dan fakir miskin. Iya, bagus. Terakhir, apa kesan yang bisa kalian ambil setelah mempelajari surah Al-Ma'un? Ada yang bisa memberikan jawaban? Saya Pak, Iya, silakan. kita harus ikhlas dalam beribadah. Bagus. Ya, anak-anakku semua sudah paham tentang pesan pokok surah Al-Ma'un. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini bahwa amal baik tidak hanya dalam ritual ibadah, tetapi juga dalam tindakan sosial. Intinya, surah ini menekankan bahwa keimanan sejati tercermin dalam kehidupan terhadap sesama dan tidak mengabaikan tanggung jawab sosial. Nah, di sini Bapak memberi evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang materi pelajaran hari ini. Di sini Bapak membagikan LKPD-nya. Silakan kerjakan di rumah dan bawa minggu depan. Baik, Pak. Untuk pelajaran minggu depan, kalian baca-baca di rumah pada submateri menghafal surah Al-Ma'un. Bisa dipahami semua anak-anak? Baik. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita serta bermanfaat bagi diri orang lain dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita bacakan dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum